Ya, sorry, terkendala teknis tadi. Oke, saya mulai. Oke, ya. Nah, ini ada silabus ya, silabus untuk OSN astronomi. Jadi OSN ini nanti berjenjang kayak gitu, mulai dari tingkat apa namanya, tingkat kota, tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Oke. Namanya OSN astronomi. Kalau sekarang namanya KSK ya, kompetisi atau KSN lah ya, kompetisi sains nasional. Kalau dulu namanya OSN, seingat saya ini berubah dari tahun 2020 namanya berubah. Sebelum tahun 2020 namanya masih OSN. Makanya antara OSN dengan KSN sebenarnya sama aja sih sebenarnya. KSN gitu. Gak jauh beda. Tetap pertandingan untuk mata pelajaran atau bidang pelajaran yang tertentu begitu. Tuh. Kemudian khusus untuk astronomi, jadi ini khusus ilmu astronomi ini tidak ada masuk dalam pelajaran di sekolah kayak gitu ya. Astronomi ini tidak ada masuk dalam pelajaran di sekolah, namun dia masuk dalam cabang ilmu alam kayak gitu. Ilmu alam. Astronomi itu apa? Nanti akan saya bahas astronomi itu apa. Ya. Kemudian untuk silabusnya ini. Nah, jadi OSN itu saya kenalkan dulu. OSN itu berjenjang dari tingkat kota ya, kota ke kabupaten. Nanti kalau sudah lolos ini namanya OSK atau KSK namanya sekarang. Nanti kalau sudah lolos dari tingkat OSK atau KSK ini, dia akan masuk ke tingkat provinsi, OSP namanya. Olimpiade Sains Provinsi atau KSP. Ini provinsi. Kemudian nanti kalau sudah lolos tingkat provinsi, ini baru masuk namanya OSN-nya atau KSN-nya, Kompetisi Sains Nasional. Ini nasional dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia nanti. Nah, jadi berjenjang. Nanti kalau sudah sampai KSN ini atau OSN ini, lolos nanti berapa nanti ada ditentukan kriterianya yang juaranya kayak gitu. Nanti akan dapat medali. Ada medali emas, perak. Ini kalau yang juara 2 perak, kalau juara 3-nya perunggu. Perunggu. Kemudian ada lagi kalau juara 4 namanya honorable mention. Sebutan kehormatan ya. Honorable mention itu. Nah, dari mereka-mereka yang ini nanti akan dibagi lagi. Ada yang namanya the best teori. Kalau dia nilainya bagus di teori, ada namanya the best teori. The best teori. Kemudian adalah namanya kalau yang bagus di praktik namanya the best practical. Nah, untuk yang OSN-nya nanti ada dua, ada teori ada praktik. Kalau yang untuk KSK atau SK dan OSP itu biasanya hanya teori saja, nggak ada yang praktiknya. Tapi kalau untuk yang OSN-nya ada bidang teori, ada bidang praktik. Praktiknya biasanya kalau di tuan rumahnya Bandung ya misalnya, atau Jawa Barat kayak gitu tuan rumahnya. Biasanya praktiknya ke observatorium Bandung di Boska ya, observatorium di Boska gitu, di Bandung. Biasanya itu mengamati bintang, galaksi dan sebagainya gitu. Itu teori praktikumnya atau praktiknya. Dan kalaunya teori kalaunya di mana ya di provinsi lain misalnya entah itu di Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah seingat saya pernah tapi melakukan pengamatan bintang praktiknya di areal Candi Borobudur. Kalau nggak salah di area Candi Borobudur itu malam hari itu anak-anak atau tim dari OSN ini tadi, kompetisi OSN ini tadi,
itu berkumpul untuk melakukan pengamatan bintang. Jadi disediakan teleskop di sana, teleskop masing-masing satu gitu, cukup satu buah, mungkin bergantian, disuruh mengamati bintang yang ditentukan. Tentukan misalnya bintang Antares atau bintang Aldebaran, Altair dan segala macam. Itu nanti akan disuruh mengamati ya gitu. Itu kalau di provinsi lain, di mana tuan rumahnya, biasa tuan rumahnya tuh berbagai macam daerah di Indonesia yang ditunjuk di satu tempat kayak gitu. Jadi tidak hanya di Jakarta, Bandung dan sebagainya, tapi bisa ada. Misalnya tuan rumahnya di Makassar, itu dibawa mungkin ke Makassar, dia punya 8 ya lembaga penerbangan antariksa nasional di Makassar, di Parepare itu juga ada. Di Sumatera Barat juga ada, seingat saya. Kemudian di mana ya lagi? Sama di Merauke. Merauke juga ada, seingat saya. Untuk 8 Bandung, cuma cabangnya ada di beberapa daerah kayak gitu. Nah, biasanya mereka punya alat yang lengkap untuk mengamati pergerakan benda langit kayak gitu. Itu ini sekilas tentang OSN. Kemudian setelah di OSN ini, yang juara-juara di OSN ini mereka masuk ke untuk persiapan masuk Olimpiade Astronomi Internasional. Jadi sebenarnya seleksi dari OSK, OSP, dan sebagainya ini tujuannya nanti adalah untuk masuk ke Olimpiade Internasional. Biasanya ini diselenggarakan di negara-negara tertentu. Lupa saya untuk astronomi di tahun terakhir penyelenggaranya di tahun 2000 yang langsung datang ke negaranya ya gitu. Kalau yang 2020 sampai 2021 kemarin kan masih online gitu. Walaupun penyelenggarannya di negara tertentu tapi online sifatnya. Kalau yang datang ke negaranya langsung itu 2019, saya lupa entah di Brazil atau di mana kayak gitu lupa. Tapi dia internasional, pasti diselenggarakan di negara tertentu gitu. Sama meliputi ini juga ya, apa namanya, teori dan praktik juga gitu. Nanti akan dikarantina di pusat bimbingan Olimpiade Astronomi, seingat saya di Bandung, untuk astronomi. Yang membimbingnya dosen-dosen dari FMIPA Astronomi ITB, dosen-dosen dari sana. Karena Bandung letaknya juga dekat dengan observatorium Bosco kayak gitu, jadi bimbingannya kalau nggak salah di Bandung, di kampusnya ITB di Bandung. Itu astronomi. Jadi kalau yang fisika kan di Tangerang, saya di apa namanya tim Olimpiade Fisika Indonesia di Topi di Tangerang. Tapi kalau astronomi saya di Bandung karantina ininya untuk bimbingan Olimpiade internasionalnya. Nah ini sekilas tentang ini. Jadi kalau sudah mencapai yang namanya ini, sebenarnya Indonesia itu punya beasiswa ya untuk anak-anak yang lolos ajang ini sampai ke tingkat internasional gitu. Dapat penghargaan tingkat internasional itu sudah bisa kuliah dengan beasiswa dari LPDP untuk S1. Cuma saya kerjasama dengan LPDP, pemerintah Indonesia, dari Kemdikbud, kayak gitu kan. Untuk kuliah di universitas, seingat saya lupa, entah 20 universitas ternama di dunia atau mungkin 40 ya. Ada nanti saya jelaskan ada beberapa terkait tentang itu gitu. Sebagai motivasi aja sih untuk masuk ke ajang ini kayak gitu. Jadi itu. Jadi ada salah satunya ada di Harvard University, di Stanford University, universitas ternama ya di dunia gitu. Yang memang mereka punya bidang-bidang tertentu. Apakah harus kuliah di astronomi? Tidak juga ya. Bebas saja sih milihnya nanti. Mau kuliah di mana gitu. Kalau untuk itu yang penting ketika sudah menjuarai ini gitu sampai tingkat internasional gitu.
Oke, itu mungkin sepintas tentang astronomi. Nah, ini ada kalau boleh dibilang silabus atau kisi-kisi lah ya. Apa aja sih yang dipelajari ya di astronomi? Yang pertama astrofisika. Jadi astronomi itu ada astronominya dan astrofisikanya gitu ya. Oke, sebentar. Ini oke. Oke, bentar ya. Ya, ya sebentar. Oke, ya. Apa ini? Sebentar ada. Oke, ya. Oke, ya. Astronomi itu sebenarnya ada dua bidang kajian. Astronomi. Astronomi itu ada astronomi itu sendiri dan yang kedua astrofisika. Ya kenapa saya yang memilih ilmu astronomi dan astronomi ini ya karena di dalam astronomi sebenarnya juga ada namanya astrofisika kayak gitu. Ya. Jadi astronomi ini apa? Astronomi ini berasal dari kata aster sebenarnya. Aster itu artinya bintang, ya bintang. Kemudian nomi ini nomos, ya nomos. Nomos itu artinya ilmu. Berarti ilmu bintang ya. Apakah yang dipelajari hanya bintang? Tidak ya. Tidak. Mungkin kita melihat itu tuh bintang ya di langit ya. Misalnya apa ya? Bintang fajar misalnya atau bintang senja ya kita melihat. Nah, padahal itu bukan bintang kayak gitu. Kita melihat sebagai bintang fajar. Bintang fajar. Bintang fajar. Nah, padahal itu bukan bintang. Itu adalah planet Venus. Gitu. Kalau kita lihat mungkin sekitar jam 4, jam 5 pagi gitu. Itu ada ya di ufuk timur ya, saya di belahan bumi timur. Itu ada bintang fajar. Nah, kemudian ada lagi kalau kita senja, senja namanya bintang senja. Bintang senja. Ini kalau bintang fajar ini kita nyebutnya sebagai bintang kejora gitu. Sama aja sih bintang kejora dan bintang fajar ya. Kita menyebutnya sebagai bintang kejora. Namanya Venus sebenarnya. Bukan bintang. Tapi kalau kita lihat dari kejauhan ya berkelap-kelip kayak bintang. Gitu. Nah, ada lagi menyebutnya bintang senja. Senja. Karena munculnya hampir senja. Gitu. Apakah ini bintang? Bukan. Ini adalah planet Merkurius. Merkurius. Ya memang bentuknya juga hampir mirip kayak bintang. Kalau kita lihat dari angkasa, maksudnya dari bumi ya ke angkasa gitu, ya mirip bintang gitu. Atau mungkin zaman kecil kita disuguhkan dengan bentuk bintang kayak gini gitu. Bintangnya kayak gini ya. Padahal apakah bintang kayak gini? Tidak juga gitu. Mungkin hanya imajinasi orang di bumi aja ya menyebutkan bintang itu segi kayak gini gitu ya. Segi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, segi 5. Oke itu bintang ya bukan juga ya. Nah itu ilmu tentang bintang. Jadi yang dipelajari di astronomi apakah hanya bintang? Nah, tapi semua benda langit, ya, baik itu komet nanti, baik itu black hole, ya, kemudian baik itu asteroid, ya, meteor dan segala macam. Nah, jadi tidak hanya itu, bahkan sampai sampah ruang angkasa pun dipelajari di astronomi. Gitu. Jadi ada namanya sampah ruang angkasa, gitu. Itu dipelajari juga di astronomi. Nah, kemudian astrofisika. Jadi astrofisika ini apa? Nah, astrofisika ini sama, hampir sama dengan astronomi, cuma dia menyangkut ilmu fisika. Jadi ada hitungannya. Jadi misalnya tadi kalau astronomi berbicara tentang benda langit, anggaplah misalnya black hole gitu. Black hole.
Black hole atau lubang hitam misalnya. Nah, ini kan kajian daripada ilmu astronomi sebenarnya. Tapi apakah astrofisikanya ada? Apa astrofisikanya hitung-hitungannya? Jadi hitungan astrofisika itu hitungannya. Apa hitungannya? Nah, hitungannya nanti ada namanya teori relativitas. Relativitas. Orang menyangka black hole itu lubang hitam ya, lubang hitam gitu. Masuk ketika benda itu masuk ke sini ya, itu akan perkiraan manusia ya, perkiraan orang awam yang mungkin tidak tahu gitu, akan masuk ke masa depan atau ke masa lalu, akan masuk ke ruang dimensi yang berbeda atau waktu yang berbeda. Padahal tidak, sejatinya tidak. Dia mengikuti teori relativitas. Gitu. Dia akan terperangkap di sana aja, tidak masuk ke dimensi mana-mana. Itu black hole. Apakah nyata black hole? Nyata. Bukan khayalan. Mungkin orang menyangka black hole itu khayalan, ya. Mirip kayak apa kayak gitu. Apakah nyata? Itu nyata sebenarnya. Tapi ada yang menyangka ketika orang masuk ke black hole akan berpindah dimensi lain, gitu. Tidak. Dia akan tetap di situ-situ aja, terputar di putaran itu. Nah, sama dengan di bumi, saya kemarin berbicara di ilmu kebumian ya. Ada yang namanya segitiga bermuda kalau dia di bumi. Ya, apakah mirip dengan black hole? Ya mirip, ya, kurang lebih gitu. Pusaran segitiga bermuda itu masuk ketika masuk ke dalam pusaran ini, ya sama terperangkap di situ-situ juga gitu. Nggak akan berpindah ke dimensi lain kayak gitu, ke ruang lain. Nah, tapi yang black hole ini adanya di ruang angkasa, segitiga bermuda adanya di bumi kayak gitu, di lautan. Nah, jadi ada hitungannya yang berkaitan dengan fisika, pasti akan ada hitungannya. Termasuk misalnya pergerakan planet tertentu gitu, pergerakan Mars, rotasi daripada Venus misalnya, itu akan ada kan hitung-hitungannya. Nah, tapi tenang aja, tidak terlalu rumit lah hitung-hitungannya. Rumit cuma tidak terlalu sepusing fisika lah kayak gitu. Oke, itu tentang sekilas tentang astronomi dan astrofisika. Jadi di bidang astronomi ini tidak hanya astronomi saja yang dipelajari, tapi astrofisika juga. Oke, kemudian selanjutkan, nah ini untuk materi astronominya, ya. Oke, sebentar ini ada masalah nih. Oke, iya. Astrofisika. Nah, astrofisikanya apa saja dipelajari? Yang pertama hukum radiasi. Jadi nanti akan mempelajari tentang radiasi. Baik itu nanti radiasi black body atau radiasi benda hitam, ya. Radiasi benda hitam. Kemudian radiasi-radiasi yang lain, ya. Radiasi benda hitam. Efek Doppler ini tentang mirip dengan bunyi, ya. Bunyi efek Doppler, tapi nanti akan ada formulasi rumusnya gitu. Spektrum elektromagnetik ya. Jadi matahari memancar ke bumi ya berdasarkan gelombang elektromagnetik kayak gitu. Sama ketika kita memegang handphone, gelombang yang dihasilkan dari gelombang handphone itu adalah gelombang elektromagnetik gitu. Bukan gelombang radio gitu kan. Nah, spektroskopi ini akan dipelajari juga di fisika, astrofisika kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan juga ada kaitannya dengan yang saya cari-cari kemarin ya. Saya mau kuliah ke India kayak gitu, mau ngambil studi ke India dan yang saya cari adalah spektroskopi kayak gitu. Karena di India sana gitu, tempat awal mula dari penemuan spektroskopi Raman atau teori Raman ya.
Penemunya adalah Sir Chandrasekhar Venkataraman. Dan batas Chandrasekhar itu namanya Subramanian Chandrasekhar. Nanti akan ada berbicara tentang sebuah bintang namanya Katai Putih. Bintang Katai Putih. Ini bintang Katai Putih ini unik. Dia memiliki namanya batas atau limit Chandrasekhar. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung bintang Katai Putih kayak gitu. Nah, dia berdasarkan spektroskopi. Ada namanya absorpsinya atau penyerapan cahayanya, emisivitasnya atau hamburan cahaya. Penyerapan, kemudian rembesan cahaya, kemudian hamburan cahaya, spektrum cahayanya juga ya. Kemudian pembentukan garis ya, spektrum kontinu, pemisahan dan pelebaran garis spektrum cahaya, termasuk juga polarisasinya. Nanti akan ada berbicara tentang Katai Putih dan bintang Red Giant atau ya Red Giant ya, Red Giant. Ada bintang yang bernama Red Giant. Jadi asal mula bintang salah satunya adalah di Red Giant dan Katai Putih kayak gitu. Nanti ada kelahiran bintang, hidupnya bintang sampai kematian bintang. Nah, ketika kematian bintang, bintang itu mati, maka dia akan meluruh membentuk namanya bergabung semua bintang yang mati tadi membentuk namanya black hole. Jadi black hole ini asalnya dari bintang yang mati. Nanti akan kita berbicara di sini. Kemudian fotometri bintang ini tingkat kecerahannya apa namanya cahaya yang dihasilkan oleh bintang. Jadi bintang itu kan menyala ya kalau kita lihat. Jadi yang namanya bintang itu dia benda langit yang menghasilkan cahayanya sendiri namanya bintang. Dan ketika benda langit itu tidak memancarkan cahaya, itu berarti bukan bintang. Itu namanya benda langit gitu. Misalnya adalah matahari. Matahari itu bintang. Kenapa? Karena dia memancarkan cahaya. Dia punya energi yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Namanya bintang. Tapi kalau Venus tadi, Venus yang dikatakan adalah bintang fajar atau bintang kejora, itu apakah dia memiliki cahaya? Tidak. Sebenarnya dia bukan bintang. Dia benda langit. Ya, kita katakan sebagai planet tadi. Apakah dia termasuk bintang? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak memancarkan cahaya. Dari mana cahayanya? Cahaya yang dihasilkan oleh Venus tadi adalah cahaya dari matahari ke ke Venusnya. Jadi matahari ini memancarkan cahaya, kemudian cahayanya diserap oleh Venus. Kemudian ketika mata kita yang ada di bumi, kita melihat ini adalah pantulan cahayanya, pantulan cahaya dari ini tadi. Jadi ini memancarkan cahaya, ini menyerap cahaya atau memantulkan cahaya, pantulannya tadi kita terima di mata kita di bumi kayak gitu. Maka kita melihat Venus sebagai bintang, padahal itu bukan bintang. Jadi bintang itu dia memiliki cahaya sendiri. Nah, apa yang dihasilkan? Dia memiliki namanya magnitudo bintang, luminositas, kemudian indeks warna, kemudian temperatur atau suhu, ya, ekstinsi atmosfernya, kemudian satuan fisik fotometrinya, dia juga punya spektrofotometri. Nanti menganalisa ini dengan menggunakan alat namanya spektrofotometer. Spektrofotometer. Ya, MR ya, saya lupa apanya. Tapi namanya spektrofotometer ini. Terus tahu fisikanya, kemudian yang keempat, struktur atom. Apakah berbicara tentang atom? Ya. Apakah ada kimiawinya? Ada. Di ruang angkasa ada kimiawinya. Bahan kimiawi ruang angkasa. Termasuk gas-gas ya. Banyak kan gas ya. Gas apa namanya? Seperti metana, etana juga termasuk metana ya. Paling banyak gas metana gitu. Kemudian seperti planet Jupiter itu juga punya struktur apa namanya gas metan yang banyak juga. Jadi ada struktur kimiawinya. Makanya di sana berkaitan dengan kimiawi sebenarnya kimia. Jadi orang-orang kimia ya,
tidak hanya belajar kimia di bumi, tapi mereka juga belajar kimia ruang angkasa. Lalu di matahari juga ada reaksi nuklir ya, sebenarnya reaksi kimia nuklir, fisika nuklir ya, radioaktifnya tadi. Apa yang dihasilkan di sana? Yang dihasilkan di sana adalah reaksi fusi dan fusi. Fisi dan fusi itu ada reaksi uranium di sana ya, mirip dengan reaksi uranium. Nah, dia akan menghasilkan energi ikat, nanti energi ikat antar atom ya. Dan juga ada neutrinonya. Nah, ini erat kaitannya sebenarnya dengan fisika nuklir ya. Fisika nuklir. Jadi apakah fisika nuklir dipelajari di astronomi? Iya, karena ruang angkasa itu dia punya gejala-gejala nuklir juga ya. Nah, termasuk ada namanya neutrino. Neutrino ini adalah subbagian daripada atomik. Ya. Kalau orang kimia hanya belajar atom itu ada 3 jenis saja. Struktur atom itu ada 3 jenis ya. Apa saja kalau orang kimia dia mempelajari hanya mempelajari proton, elektron, dan inti atom. Inti atom atau nukleus ya. Inti atom. Orang kimia hanya belajar ini. Tapi orang fisika, ya, atau disebut sebagai fisika nuklir, itu dia mempelajari subatomiknya. Jadi di bawah inti atom itu masih ada lagi subatomiknya. Ada namanya neutrino, kemudian ada namanya lepton, ada namanya positron, ada namanya meson, nah, ada namanya hadron, dan sebagainya. Ya, jadi subatomik itu berpengaruh di dalam atom tadi juga. Ya, dia punya pengaruh terhadap atom. Makanya di struktur atom akan dipelajari juga namanya neutrino. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, keseimbangan termodinamika. Nah, termodinamika juga merupakan hukum fisika. Kalau di kimia ada namanya termokimia. Gitu. Maka termodinamika juga akan dipelajari di sini. Apa yang berpengaruh di termodinamika? Termodinamika mempengaruhi temperatur ya. Kalau termo itu berarti dia berbicara tentang panas ya, atau temperatur suatu benda, suatu zat. Ada yang namanya sistem planet, itu dia memiliki suhu tertentu gitu. Termasuk bumi juga memiliki suhu tertentu juga. Gitu. Gas ideal dia punya yang namanya susunan gas, di bumi juga punya. Kita punya gas-gas tertentu, oksigen, ya, karbon dioksida, ya kan. Kita punya gas metana, gitu kan. Kita punya gas hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Planet lain juga punya, gitu. Ya. Ya, makanya ada namanya hukum gas ideal. Transfer energi juga punya. Ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada namanya hukum radiasi, hukum kuadrat kebalikan. Ini nanti akan kita pelajari. Ya. Intensitas, luminositas, kecerahan atau kecerahan, dan jarak, ya, magnitudo semu dan absolut, ya. Modulus jarak, radius bintang, kemudian sampai diagram Hertzsprung-Russell. Itu di astrofisikanya. Kemudian, sebentar. Radiasi benda hitam, ya, atau yang disebut sebagai black body tadi ya, dia punya radiasi benda hitam. Hukum yang menemani radiasi benda hitam adalah hukum Rayleigh-Jeans, hukum Planck, nanti akan bicara tentang radiasi benda hitam itu juga, ya, penyerapan daripada cahaya ke suatu benda kayak gitu. Dia memakai hukum Planck. Ya. Hukum pergeseran Wien, ya, hukum ini kemarin masuk, hukum pergeseran Wien ini masuk di soal ya. Soal Olimpiade OSK tahun kemarin selesai. Hukum Stefan-Boltzmann, warna ini berkaitan dengan suatu bintang tadi, warna. Yang kelas spektrum bintang,
kelas luminositas bintang. Dan terakhir sifat-sifat cahaya, ada dualisme partikel gelombang, jadi cahaya itu bisa bertindak sebagai partikel, bisa bertindak sebagai gelombang. Ya, kalau kita ketahui sekarang cahaya matahari ini sampai ke bumi, ya, bumi gitu. Ini dari pandang ilmuwan ya, dia punya sifat dualisme partikel ya. Ada gelombang, dia punya sifat kegelombangan dan sifat kepartikelan ya. Partikelnya nanti akan sampai ke bumi gitu. Ada namanya foton. Fotonnya dia dianggap sebagai foton. Foton itu apa? Foton itu adalah partikel yang tidak memiliki massa diam. Yang saya jelaskan di pembahasan itu. Kemudian garis emisi ya, gas emisi gas cahayanya gitu atau gas penyerapan, absorpsi ya, spektrum elektromagnetik, hukum Kirchhoff. Nah, ini hukum Kirchhoff ini bukan hukum Kirchhoff yang ada di listrik ya, tapi hukum Kirchhoff. Jadi Kirchhoff ini 6 orang ya. Dia juga menemukan konsep tentang hukum di listrik, tapi yang disebut hukum Kirchhoff di sini bukan hukum tentang listrik ya, tapi ini lebih kepada sifat cahaya nanti, hukum cahaya. Kemudian model atom, kalau di kimia sudah mengetahui ada model atom Democritus ya, Democritus, kemudian ada Dalton, model atom Dalton, Thomson, kemudian Rutherford ya, dan Bohr. Nah, yang kita akan bahas adalah model atom Bohr, karena dia punya model atom yang spesifik kayak gitu. Kalau model atom Bohr ini kan gini ya, model atom Bohr ini mirip kayak spiral kayak gini, kayak obat nyamuk kayak gitu. Atom Bohr itu. Jadi elektron apa namanya, inti atomnya di tengah sini, di sini sebaran dari ini proton inti atom, ini proton di sini, ini sebaran daripada elektron. Nah, jadi dia menjelaskan lebih spesifik kayak gitu, lebih masuk akal ketimbang yang punya si Thomson dan Rutherford kayak gitu. Apalagi Dalton dan si Democritus, dia lebih spesifik. Kalau Dalton kan dia hanya menggambarkan atom itu bentuknya bulat gitu aja. Thomson juga ya, mirip kayak roti kismis atau bola atau semangka lah kayak gitu kan. Yang elektronnya tersebar di kulit-kulitnya gitu kan. Kalau Rutherford dia hanya menjelaskan inti atom. Ya, adanya inti di dalam si atom kayak gitu. Gitu. Mirip kayak kacang telur yang ada di dalamnya ada kacangnya gitu. Itu kan gitu. Itu hanya Rutherford yang menjelaskan. Kalau Bohr dia bisa menjelaskan tentang perubahan tingkat energi, perubahan elektron. Jadi elektron itu bisa berpindah ke satu apa namanya, satu kulit ya. Ini ada namanya, kalau di kimia itu kan ada namanya KLM ya, kulit K, LM dan seterusnya gitu. Nah, dia bisa berpindah dari kulit R, L ke K, bisa berpindah ke sini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia ketika dia berpindah, dia menaikkan atau menurunkan tingkat energinya gitu. Nah, ketika dia berpindah ke tingkat yang lebih rendah kayak gini ya, ke K, maka dia akan menurunkan tingkat energinya. Energi ini maka dia membebaskan ya, atau melepaskan yang disebut sebagai emisi. Emisi itu kan kalau emisi kan penyerapan ya. Emisi melepas, menerima emisivitas ya. Garis emisi dan absorpsi, dia melakukan pelepasan dan penyerapan gitu. Nah, maka ketika energi ini dilepaskan, dia akan turun ke bawah, ke tingkat energi yang paling rendah, ke tingkat sepulit yang paling rendah. Ketika dia menaikkan lagi tingkat atau menyerap tingkat energinya, maka dia akan naik ke tingkat sepulit yang paling tinggi. Maka si atom Bohr itu sudah bisa menjelaskan itu, sehingga dipakai sebagai landasan dalam bidang ilmu astronomi.
Efek Doppler juga sama ya, dia menjelaskan tentang apa namanya pelayangan bunyi ya, pelayangan bunyi yang dimaksudkan di sini bukan hanya bunyi tapi adalah apa namanya ya, frekuensi daripada sumber cahaya ya, cahaya. Jadi dia tidak hanya berbicara tentang frekuensi bunyi, tapi juga dia berbicara tentang frekuensi cahaya tersebut, cahaya daripada bintang. Maka akhirnya muncul efek Doppler di dalam astronomi. Kemudian berikutnya, yang kedua, astronominya, ada namanya astronomi bola. Oke, sebentar. Oke. Astronomi ya. Jadi ada namanya astronomi bola. Astronomi bola ini berkaitan dengan formula segitiga bola. Jadi berkaitan dengan trigonometri. Saya kemarin di kelas sedikit menjelaskan tentang fungsi trigonometri kayak gini. Jadi trigonometri itu adalah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan apa namanya perbandingan segitiga gitu. Perbandingan segitiga. Nah, kalau kita berbicara tentang trigonometri, maka akan muncul nanti ada sinus, kosinus, dan tangent. Sinus, kosinus, dan tangent. Pasti akan muncul tiga persamaan itu. Nah, ini akan dipakai nanti dalam astronomi. Apa yang fungsinya gitu ya? Misalnya ada planet A, ini bumi, ini planet C. Ya, jarak antara bumi dengan planet A ini sekian ratus meter, sekian ratus kilometer, atau mungkin kita tidak menyebutnya sebagai kilometer lagi, kita menyebutnya nanti ada satu namanya parsec, ya, satu berapa parsec kayak gitu. Nah dari ini ke sini ini tidak tahu, tanda tanya. Ini ke sini tidak tahu, tanda tanya. Ya. Tapi dia terpisah pada sudut dari bumi ke sini ada 45 derajat. Nah kita pakai sin konstannya. Kita bisa pakai prinsip trigonometri. Dari ini ke sini, kita membentuk sudut 45 derajat. Dari sini ke sini, 90 derajat. Nah, kita juga bisa pakai apa namanya perbandingan antara ini dengan ini atau ini dengan ini. Sehingga kita menggunakan prinsip trigonometri. Kemudian berikutnya koordinat langit dan aplikasinya. Nanti akan saya ajarkan menggunakan software yang namanya Stellarium. Jadi Stellarium ini ada satu software ya yang gunanya untuk mengamati pergerakan benda langit. Stellarium. Kalau mau download bisa, ada gratis. Cari aja searching di Google Stellarium, nanti akan muncul website ininya ya, website utamanya kayak gitu yang punya aplikasi gitu. Bisa di download gratis, free. Yang terbaru juga free kayak gitu. Saya punya yang lama gitu di laptop saya, Stellarium. Nah, ketika menggunakan software Stellarium ini, ketika sudah diinstal, dia akan jalan, nanti akan muncul yang namanya titik bumi. Jadi kita titik awalnya dari titik bumi gitu. Nanti tekan F3 biasanya, nanti kita ketikkan apa, mau nyari misalnya Merkurius ya, atau mau nyari misalnya bintang namanya Antares, klik enter nanti ketemu. Dari bumi posisinya nanti terbang ke ruang angkasa, kita lihat nanti ada namanya Antares. Kalau kita perbesar kelihatan itu namanya Antares atau bintang Antares. Itu software Stellarium. Kemudian berikutnya ada namanya sistem koordinat geografis di bumi. Ini juga dipakai ya.
dalam perhitungan astronomi. Jadi astronomi tidak hanya digunakan pada ilmu astronomi sendiri ya, tapi banyak kegunaannya biasanya untuk navigasi ya, navigasi oleh kapal-kapal atau pesawat ya. Makanya orang-orang yang belajar ilmu penerbangan ya, atau pilot ya, yang mau jadi pilot atau mau jadi kapten kapal atau nahkoda misalnya, atau ilmu pelayaran biasanya juga mempelajari ilmu astronomi gitu. Ilmu astronomi karena mereka pasti akan memakai namanya sistem navigasi gitu. Menghitung ini ya, menghitung kalender nanti juga akan ada gitu. Nah, dan sistem koordinat horizontal ini kita berbicara nanti pada bola langit ya. Ada namanya bola langit, nanti gini bola langitnya gini. Nah nanti posisi kita di tengah, kita melihat bintang apa, namanya bintang Antares, misalnya di sini. Posisinya dari bumi berapa jaraknya ini kita lihat, bisa kita lihat. Atau misalnya berapa apa namanya letak lintang kita, lintang misalnya lintang 30 derajat atau 35 derajat. Kemudian kita bisa lihat bintangnya di sini, gitu. Itu namanya horizon. Ekuator juga sama, ada mirip-mirip gitu, tapi dia lebih spesifik lagi. Eliptika juga lebih spesifik, cuma ekuator dan horizon. Kemudian galaktik juga sama. Kemudian yang terakhir transformasi koordinat, ini berkaitan nanti dengan transformasi Lorentz, ya sistem apa namanya? Sistem dimensi, jarak pada mungkin tiga dimensi ya, lebih ke 3 dimensi. Kemudian equinox dan solstice, bintang ini termasuk bagian daripada bintang, konstelasi dan zodiak. Ini ada namanya rasi bintang nanti akan membentuk namanya zodiak ya. Kita kenal namanya zodiak Aquarius, kemudian Sagittarius dan sebagainya, itu zodiak ya. Kita di bumi kenalnya sebagai zodiak astrologi ya, astrologi atau ilmu ramalan bintang. Ya juga astrologi sebenarnya ramalan ya, cuma ahli astrologi itu belajar juga astronomi ya, karena mereka pasti mengaitkan rasi bintang dengan rasi bintang Aries, Taurus, Scorpio, kemudian Leo dan sebagainya. Itu tata koordinat bola, kemudian sistem kalender waktu. Nah ini yang akan saya bahas pertama nanti. Kita sampai jam 12:30 aja ya. Ya, jam 12:30 aja. Sampai menjelang zuhur. Sistem waktu dan kalender. Nanti kalau nggak selesai nanti saya lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Kita punya pembahasan tentang sistem kalender. Jadi orang-orang astronomi itu harus mempelajari sistem waktu ya. Mulai dari penanggalan awal mula sejarahnya juga ya. Kalender surya, kalender sideris, Julian date atau kalender Julian, ya. Persamaan pata waktu, ya. Kemudian zona time atau zona waktu, misalnya saya di Indonesia sekarang, kemudian saya mau pindah ke Amerika, ya kan melewati batas waktu ini berapa kayak gitu. Itu namanya zona time. Misalnya saya di Indonesia sekarang jam 12, di Banjarmasin jam 12.05 misalnya. Nah, di mana ya? Teman saya di Selandia Baru, itu untuk ada saya punya teman di Selandia Baru yang lagi kuliah di sana, itu plusnya 5 jam dari Banjarmasin. Berarti kalau plus 5 jam 12 tambah 5 jam 17, berarti jam 5 sore di sana. Jam 5 sore di New Zealand, di Auckland. Ini kita bisa menentukan zona time atau zona waktu. Kemudian universal time, waktu universal. Ya. Waktu universal ini adalah penyamaan waktu di daerah-daerah tertentu ya, yang mungkin saya lupa universal ini bagaimana bentuknya. Tapi kalau yang saya tangkap, saya ingat universal time ini adalah penyamaan di satu tempat berdasarkan
ini ya berdasarkan bukan perjanjian sih, berdasarkan peraturan pemerintahnya. Misalnya Malaysia ya, Malaysia itu dia punya, nanti saya coba kaji lagi betul apa enggak ya. Tapi saya ingat adalah itu gitu. Misalnya Malaysia punya dua wilayah gitu kan, ada wilayah barat dan wilayah timur. Gitu. Wilayah baratnya berada di Semenanjung Malaka. Kalau kita lihat, kalau kita patokan waktu Indonesia itu adalah waktu Indonesia Barat atau WIB ya. Kira-kira kalau sekarang jam 12 di Banjarmasin, di sana jam 11 gitu. Kemudian yang satunya lagi berada di wilayah timur, wilayah Malaysia Timur ya, atau wilayah Sarawak kayak gitu. Itu mirip dengan waktu di Kalimantan ya, kita jam 12. Nah, tapi universalnya adalah mereka ngikutin waktu yang di sini. Jadi waktu di sini sama dengan di sini. Jadi mereka punya peraturan harus sama jam 12. Jadi di Malaysia sekarang juga sama jam 12 gitu. Baik itu di Kuala Lumpur maupun di Sarawak kayak gitu. Jadi harus sama. Itu namanya universal time. Itu yang saya pahami ya, yang saya ingat. Tapi nanti saya coba cek ulang apakah betul atau bukan. Dan nanti lihat. Kemudian lokal ini di lokal tertentu ya, yang saya katakan tadi di Wita dengan di Selandia Baru beda. Gitu. Itu lokal time. Kemudian perbedaan definisi tahun, ya kita punya Julian kalender, Georgian kalender, Hijriyah, dan kalender Cina ya, atau kalender Tiongkok ya. Yang biasanya penanggalan Cina ini dipakai sebagai landasan untuk Imlek kayak gitu. Orang etnis Tionghoa. Nanti kita banyak berbicara tentang Julian, Georgian dan Julian ini nanti penentuan daripada Masehi. Hijriyah ya berarti berdasarkan kalender bulan, ini berdasarkan matahari. Kemudian konversi dari kalender Islam, ya ini. Nanti di sini akan ketemu tanggal-tanggal yang berbeda gitu. Jadi penanggalan itu akan lucu jadinya nanti. Nanti akan kita pelajari di situ. Kan aneh jadinya. Selisihnya sampai 1 tahun ada itu ya. Ya gitu. Kemudian mekanika benda langit. Mekanika benda langit ini yang saya katakan tadi, astrofisika juga masuk. Hukum gravitasi Newton. Hukum Newton gitu. Kemudian hukum Kepler ini masih berkaitan dengan apa namanya fisika kayak gitu. Kemudian limit Crookes dan Barry Center ini juga sama. Ini fisika Lagrange dan pasang surut titik Lagrange. Nanti mungkin kalau nggak sempat yang ini nanti yang ini akan saya akan bahas di ini ya di anak fisika. Kalau nggak bisa ikut nanti saya akan share videonya gitu. Ada namanya persamaan Lagrange gitu ya. Persamaan Lagrange dalam fisika gitu. Kalau dalam fisika anak setara SMA nggak ada, saya nggak akan saya ajarkan untuk Lagrange. Kan di fungsi fisika itu ada namanya konsep Newton, mekanika dengan prinsip Newtonian, mekanika dengan prinsip Hamiltonian, dan ada prinsip dengan Lagrangian. Nah ini, tapi yang kebanyakan kita pakai adalah sistem Newtonian gitu, berdasarkan hukum Newton. Hamilton dan Lagrange ini jangan dipakai, kecuali yang sudah dipelajari di bangku kuliah kayak gitu ya. Kalau bangku SMA biasanya hanya sistem Newtonian saja. Itu pun hanya kulitnya saja, tidak spesifik ke apa namanya ke dalam-dalamnya. Nah, kemudian polinom ini matematik sebenarnya, dan teorema Descartes ini dibacanya, dan teorema Descartes ini tidak dipelajari di fisika sebenarnya ada, cuma tidak banyak. Paling banyak konsep polinom ini adalah matematik.
matematika gitu. Polinom atau suku banyak ya biasanya materinya. Polinomial. Teorema Deka ini ada, tapi nanti akan saya ajarkan juga. Orbit ruang ini berkaitan dengan ruang, ya, orbit. Ya. Misalnya benda, ini bumi, ini adalah bulan, ini akan mengorbit nanti. Akan mengorbit. Nah ini bentuk lintasan tertentu yang mengelilingi gitu. Ini namanya orbit. Nanti akan ada geometrinya, ruang, tata ruangnya gimana. Oke, lanjut. Fenomena astronomi sistem bumi matahari. Nah ini ada namanya pasang surut, musim gerhana, aurora. Nah, aurora ini unik ya. Aurora ini apa? Aurora ini adalah langit malam. Langit bercahaya di malam hari. Langit bercahaya, cahaya di malam hari. Langit bercahaya di malam hari. Di mana kejadian aurora ini? Kejadian aurora ini ada di kutub utara dan kutub selatan saja. Ya, jadi kalau kamu jalan misalnya ke mana itu daerah kutub ya, misalnya negara-negara Arctic Circle, misalnya Rusia atau misalnya kayak Norwegia, Finlandia, ya kemudian kayak yang dia di belakangnya itu Norwegia, Finlandia ya dan sebagainya itu di Eropa atau Amerika juga, Kanada ya dan seterusnya ke atas gitu. Itu akan menemukan waktu-waktu tertentu yang langit itu bercahaya ya. Ada cahayanya warna merah, biasanya identik dengan warna merah, hijau, dan biru kayak gitu. Tiga warna itu, merah, hijau, biru. Tapi yang dominan warnanya kalau yang di utara namanya ada aurora borealis, aurora borealis kalau di kutub utara itu identik dengan warna biru, birunya ada, tapi jarang ada. Tapi biasanya ada itu. Merah sama hijau. Dan kalau yang di selatan ada namanya aurora australis, itu ke sana daripada Selandia Baru ya, ke bawah gitu, ke kutub. Itu akan menemukan langit juga sama, langit cerah di malam hari kayak gitu, warna-warni tadi. Tapi yang identik adalah warna merah dan warna hijau. Gitu. Kalau birunya jarang ada. Tapi yang lebih identik di utara ya untuk warna birunya. Terjadi karena apa? Nah itu nanti akan saya bahas ya. Lebih ke fenomena magnetik bumi dan fenomena angin matahari. Jadi perpaduan antara medan magnetik bumi yang dibelokkan dengan angin matahari yang mempengaruhi pembelokannya. Jadi matahari juga memiliki angin ya, angin matahari namanya. Gitu. Nah, meteor shower ini juga ada meteor. Kemudian gerhana bulan matahari, variasinya perbandingan sudut bulan dan fasenya juga fase umbra, penumbra, kemudian klasifikasi gerhana bulan. Kemarin 2016 ya dengan saya ya 2016 itu gerhana di Maret saya 15 Maret ya 15 Maret 2016 itu gerhana matahari total jarang sekali, langka sekali kayak gitu di dunia ya. Termasuk Indonesia kena wilayah gerhana matahari total di beberapa daerah gitu. Kalau Kalsel Banjarmasin waktu itu hanya kena sebagian, yang kena yang total seingat saya di Tanjung kemarin 2016 ya, Tanjung. Langit itu gelap sekali ketika sudah terjadi gerhana matahari. Jadi seakan-akan mirip dengan malam. Nah itu ada penelitian yang unik, menarik yang dilakukan peneliti, ya, bagaimana sistem biologis benda-benda yang ada di bumi atau makhluk hidup yang ada di bumi gitu ya. Kemudian yang dipengaruhi oleh itu, misalnya perilaku hewan ketika terjadinya gerhana itu bagaimana? Itu jadi penelitian yang menarik. Kemudian siklus gerhana, ya kan?
Ini siklus Saros, siklus Meton, dan periode ini berkaitan dengan gerhana tadi juga. Gerhana dalam kultur manusia, ya, dinamika reaksi masyarakat, kadang-kadang masyarakat khususnya Indonesia ya, itu memandang gerhana sebagai fenomena yang apa ya? Suatu fenomena yang berasal dari kepercayaan nenek moyang, dari kebudayaan nenek moyang. Contohnya umat agama Hindu ya, seingat saya menganggap matahari, gerhana atau gerhana matahari misalnya itu dimakan oleh buta kala gitu. Matahari dimakan oleh buta kala gitu. Dan kepercayaan masyarakat Jawa juga sama, masyarakat Jawa ya. Makanya akhirnya masyarakat Jawa atau mungkin yang lebih dominan seperti itu memukulkan lesung ya, memukulkan lesung pertanda gerhana matahari tadi itu supaya apa? Supaya konon katanya supaya buta kala atau batara kala tadi itu memuntahkan matahari. Nah, itu kan kepercayaan daripada masyarakat ya, masyarakat di suatu daerah ya, termasuk Indonesia juga. Nah, ada juga akhirnya apa namanya sebagai bentuk ini ya dari masyarakat Hindu itu saya itu menggelar festival ogoh-ogoh gitu. Nah, kalau di bangsa Eropa itu memandang ada juga ya memandang bahwa gerhana matahari ya, itu kan dimakan oleh suatu apa namanya suatu binatang yang berupa serigala, 2 ekor serigala ya, saya lupa namanya gitu, serigala, kemudian dimakan dan konon katanya masyarakat itu menabuh sesuatu juga ya, untuk supaya si siluman serigala tadi katanya seperti memuntahkan matahari tadi. Itu kan juga. Cina juga sama. Konon katanya matahari itu dimakan oleh namanya naga. Kemudian dengan entah memanahkan panah ke langit atau bagaimana kayak gitu, maka naga itu kena, konon katanya seperti itu, dan matahari kembali normal. Itu kultur dalam masyarakat, ya. Entah itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di dunia, ya persepsinya masing-masing terkait tentang gerhana itu. Itu nanti akan kita pelajari juga bagaimana kultur masyarakat. Oke, sebentar. Saya cepat aja. Equinox, perihelium, dan aphelium ini juga masuk, ya kan? Sistem matahari, sistem apa namanya planet, ada namanya perihelium, aphelium, titik ya. Jadi ada namanya titik terdekat dan titik terjauh. Ya. Ekstensitas bumi, periode sideris dan sinodis ini berkaitan dengan gerak satu planet, gerak bulan juga sama ya. Kemudian sistem bumi bulan, data fisis bumi bulan, data orbit bulan, pusat massa sistem bumi bulan, medan potensial bumi bulan. Kemudian skala terang bulan, nah ini hampir sama dengan tadi, ada magnitudo, kemudian ada kecerlangan bintang, bulan sabit, kemudian permukaan sabit bulan dan sebagainya gitu. Mirip dengan yang di bintang tadi. Kemudian matahari, nah ini berkaitan dengan isinya matahari. Sebenarnya di buku yang saya bagikan di PDF kemarin, yang di grup itu sudah mencakup semuanya. Jadi bisa tinggal dibaca-baca. Nanti akan kita bahas dari sana juga. Itu banyak sekali mencakup ini. Gitu. Nah ini kaitannya dengannya tadi, reaksi matahari, aktivitas permukaan matahari, rotasi matahari, radiasi matahari, solar neutrino, relasi matahari bumi, peran medan magnet, ya, angin matahari yang saya katakan mempengaruhi medan magnetik bumi yang akhirnya memunculkan aurora tadi juga sama gitu, juga ada dipelajari. Nah ini heliomagnetospheres, heliosfer dan magnetosfer, bintik matahari, rotasi diferensial matahari, ini juga. Oke,
Saya akan jelaskan ini dulu hari ini ya. Nanti akan saya masuk ke materi. Tata surya juga sama, sistem bumi bulan, ya kan? Sistem bumi bulan, presesi, notasi, vibrasi ya. Kemudian pembentukan revolusi tata surya dan sebagainya gitu. Jadi tata surya juga dipelajari ya, sistem planet ya, dari orbit planet matahari ya, titik pusatnya matahari sampai ke terluar ya, sampai ke galaksi juga akan dipelajari gitu ya. Oke, secepat aja. Nah, ini ada planet Jovian, planet atmosfer planet ya, juga masuk. Nanti apa itu planet Jovian nanti akan saya jelaskan. Jovian itu apa? Planet Jovian, kemudian oke. Ini planet yang ada di angkasa ya, ada di sistem Bima Sakti ya. Ada Saturnus dan Uranus dan sebagainya gitu ya. Kemudian planet luar, teknik mencari planet luar bagaimana. Kemudian bintang, ini semua tentang bintang, baik itu mulai satuan bintang segala macam ya, unitnya, warnanya, menentukan radiasinya, radiusnya, kemudian spektrumnya, sudah kita bahas tadi juga. Sistem bintang, mulai dari nanti akan ada kelahiran bintang dan sebagainya juga sama. Nah, sistem galaksi, ada galaksi, berbagai macam galaksi ya, sama spesifikasi galaksi itu apa ya, mulai dari emisi gas hidrogen, molekul hidrogen, ini yang saya katakan kimianya tadi ya. Jadi kita berbicara juga tentang gas-gas yang memang jarang juga ada ditemukan di bumi kayak gitu. Ada namanya helium misalnya, ada mungkin gas krypton, argon, ya, xenon, ya, itu juga ada. Kemudian ada klorin, kemudian gas neon misalnya, ya, yang memang jarang ditemukan di bumi kayak gitu. Kemudian kosmologinya, nah ini kosmologi berkaitan dengan jagat raya. Yang saya katakan ada teori Big Bang, teori ledakan bumi ya. Jadi bumi itu atau galaksi itu tidak terbentuk dengan sendirinya gitu. Ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya. Salah satunya yang mengatakan teori Big Bang, ledakan besar. Jadi diawali dari sebuah planet yang besar sekali gitu. Sebuah benda langit yang sangat besar sekali, kemudian lama-lama benda itu meledak kayak gitu. Akhirnya terbentuklah namanya matahari, kemudian terbentuklah yang namanya bumi, terbentuklah Jupiter dan sebagainya. Teori asal mula itu ya. Kemudian ada teori-teori lain, misalnya teori planetesimal, teori bintang kembar, kemudian teori nebula, ya kan. Kemudian ada juga namanya supernova. Nanti akan kita bahas apa itu supernova. Nah, kemudian ada juga instrumen astronomi, yaitu ini teleskop. Teleskop sebenarnya kita nggak punya ya, masih nggak punya. Tapi nanti akan saya pandu dengan stellarium tadi. Jadi mungkin sebagai pengganti lah ya, teleskop. Kita nggak bisa mengamati langsung bintang karena kita nggak punya teleskop kayak gitu. Seandainya mungkin punya teleskop ya mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi sementara nggak punya, jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Kita pakai stellarium aja, softwarenya itu. Nah, teleskop detektor ini paling hanya mengenal alatnya ya, mengenal alatnya saja, fungsinya apa gitu, dan spesifikasinya apa gitu. Kemudian ada multi wavelength seperti misalnya radio observasi, kemudian infrared atau yang lainnya, visible, X-ray atau sinar X. Nah, jadi X-ray atau sinar X terpakai juga dalam astronomi. Efek atmosfer bumi ya, gitu. Pengenalan cara kerjanya yang ada di observatorium Bosca. Walaupun saya nggak bisa ngajak ke Bosca langsung kayak gitu, tapi mungkin secara inilah nanti ya, virtual mungkin lah ya. Mungkin nanti akan ada yang saya tampilkan bagaimana sih bentuk-bentuknya yang ada di Bosca, nanti saya akan tampilkan.
Kemudian matematikanya pasti ada yang kepake matematikanya. Jadi nggak semua matematika itu dipakai ya dalam astronomi ya. Ya mungkin sebagian yang penting-penting saja gitu kan yang dipakai dalam apa namanya atau alat atau instrumen untuk masuk ke astronomi ya paling yang fungsi polinom ya, eksponensial, logaritma. Mungkin ini dipelajari di matematika ya. Peminatan juga ada kan rasional, bilangan rasional, linear, invers fungsi ya. Geometri ruang, trigonometri paling penting ini trigonometri ya. Vektor ini kan di mata peminatan ya, ada matriks, geometri irisan kerucut nanti akan saya jelaskan, walaupun mungkin nggak terlalu banyak kayak gitu kan, nggak terlalu spesifik akan saya jelaskan juga nanti. Kalau nggak sempat pertemuan nanti akan saya jelaskan lewat video saja. Termasuk ini juga yang fisikanya, jadi tidak semua fisika yang akan dipakai dalam astronomi juga ya. Tidak semua fisika yang akan dipakai dalam astronomi, tapi hanya tertentu saja, seperti misalnya momentum dan tundukan, rotasi benda tegar, ya, termodinamika, ya, medan listrik dan magnet, geometri optik atau optika geometri, ini tentang cahaya, ya pembiasan, pematulan, ya kan? Sifat cahaya, interferensi cahaya, polarisasi cahaya, diffraksi cahaya, sama teori relativitas, sama juga mekanika. Mekanika itu termasuk juga kinematika, gerak lurus segala macam, sama gerak rotasi ya. Juga termasuk hukum-hukum Newton juga masuk. Jadi nggak semua fisika itu masuk di dalam apa namanya astronomi ya, hanya tertentu saja gitu. Jadi nggak semua dipelajari lah. Gitu. Kemudian statistikanya angka penting. Ya, angka penting yang saya ajarkan kemarin. Teori probabilitas ini akan saya bahas sekilas saja karena ini terlalu tinggi masuknya. Probabilitas ini materi perkuliahan sebenarnya. Fisika ada, saya kebetulan ngambil fisika statistik dulu. Itu ada nama probabilitas, itu sangat ya lumayan menguras otak ya gitu. Dan tidak diajarkan sebenarnya untuk anak sekolah menengah atas gitu. Tapi karena olimpiade ini setara dengan level sarjana, jadi olimpiade ini materinya setara dengan sarjana ya. Jadi kalau mempelajari yang namanya ilmu astronomi yang OSN ini sebenarnya setara dengan mata kuliah astronomi dasar. Setara dengan mata kuliah astronomi dasar di FMIPA ITB. Ya, karena FMIPA ITB itu satu-satunya yang punya jurusan astronomi kayak gitu. Sebentar, lanjutkan sedikit lagi. Nah ini praktek tapi tidak saya ajarkan. Maksudnya ini nanti akan diajarkan oleh orang-orang yang berkompetensi di bidangnya ketika sudah sampai di OSN gitu. Kalau sampai OSK cuma sampai di teori saja gitu. SK sampai OSP teori saja. Kalau OSN nanti yang akan membimbingnya, sehingga saya dosen di universitas. Kalau di OSP mau ke OSN di Kalsel, biasanya membimbing itu dari Unlam kayak gitu. Nantinya, kalau yang sudah di OSN, itu baru dosen dari ITB, mau ke internasional. Ini saya sekilas saja, saya jabarkan sedikit. Nah ini yang praktek, ya pengamatan tetap dengan menggunakan teleskop. Biasa diajarkan bagaimana ini. Kemudian pengolahan data dengan menggunakan software, pengolahan citra ya, citra daripada ada alat tertentu yang dipakai. Pengolahan data ya dengan ini nggak usah terlalu dipahami ya, maksudnya nggak usah terlalu dipusingkan kayak gitu. Nah ini biasa yang dipakai dalam seleksinya. Nanti bisa dibaca-baca saja sendiri. Nah ini kalau tahapan yang biasa, kabupaten OSK atau KSK kita pilihan ganda, saya tidak ada, absolut tidak ada pengamatan ganda. Jadi kita hanya
pilihan ganda saja soalnya biasanya. Boleh menggunakan kalkulator, ya, karena soalnya begitu rumit perhitungannya, jadi diperbolehkan. Provinsi tetap ya, ada esai, provinsi ada esai, tapi tidak, kalau kota nggak ada. Nanti kalau sudah sampai provinsi, esainya pasti ada, menjabarkan apa kayak gitu. Kemudian kalau sudah nasional, nah ini semuanya ada. Makanya nasional yang semuanya ada. Ini nggak usah dipelajari, cuma boleh dibaca-baca. Ini untuk yang internasional ya, jadi nggak perlu dipelajari. Yang IOAA ini nggak usah, karena ini untuk internasional gitu. Tapi kalau mau pelajaran bolehlah gitu. Ini lebih spesifik lagi gitu kan. Nah ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja dulu pengenalan untuk bidang ilmu astronomi untuk OSK ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti akan selanjutkan pertemuan selanjutnya dengan mungkin pembahasan tentang materi ini ya. Saya save-kan dulu. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya aja. Di materi yang saya bagikan kemarin. Mana ya? Ya, sebentar. Oke, nanti akan saya sampaikan di ini ya. Nah, yang sistem kalender waktu ini tadi. Ya, tapi nanti di pertemuan selanjutnya saja. Ya, oke. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang tanyakan sampai sini. Tidak ada, Ustadz. Oke, kalau kita cepat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustadz. Ya.